menempatkan Musa dengan wajahnya yang bercahaya, wajah yang glowing dalam istilah sekarang. Dan dicari sekarang ini wajah yang bercahaya. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang, Musa pada waktu itu menutupi wajahnya yang glowing itu, karena wajah yang glowing membuat umatnya malah tidak nyaman, membuat umatnya malah celaka. Maka untuk keselamatan dari umatnya itu, setiap kali dia berjumpa dengan mereka, dia menutupi wajahnya. Lalu nanti ketemu Tuhan, barulah dia buka. Mengapa Musa mempunyai wajah yang berbinar-binar, wajah yang bercahaya? Disebut karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Apa hasil dari pembicaraan dengan Tuhan? Itulah yang dituliskannya di atas loh batu. Ia berbicara dengan Tuhan dan menemukan 10 perintah Allah, dan itu lalu menjadi sumber keselamatan bagi dia dan juga bagi orang Israel dan juga nanti kita. 10 perintah Allah yang menunjukkan kepadanya dan kepada umat manusia apa yang penting, apa yang harus dibuat, dan apa yang tidak boleh dibuat. Saya kira ini terjadi juga di dalam berbagai perjumpaan orang-orang kudus dengan Tuhan. Mereka akan berubah. Dalam Evangeli Gaudium dikatakan orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah, dia mengalami sukacita Injil. Dan sukacita Injil itu dalam banyak perjumpaan orang-orang kudus dengan Tuhan dituliskan. Santo Ignatius yang baru saja kita peringati 2 hari yang lalu, dia juga menuliskannya di dalam latihan-latihan rohani, dan dia mengajak, memberikan tuntunan bagaimana berjumpa dan mengalami Tuhan, ya, di dalam tahap-tahapnya, ya, di dalam tahap purifikasio, dalam tahap kontemplasio, ya, dan juga di dalam unifikasio. Ya, ini para novis dan novis, para neoprofes yang baru saja mengalami retret agung, ya, tahu persis, ya, bagaimana orang memurnikan hati, lalu melihat Tuhan, berkontemplasi, ya, sampai akhirnya bersatu dengan Tuhan. Dan perjalanan itu menjadi perjalanan yang indah. Berkat apa? Perenungan. Berkat apa? Perjumpaan Ignatius dengan Tuhan, dituliskannya di dalam buku latihan rohani. Begitu juga pendiri kita. Ketika kita tahu di dalam, ketika mengikuti kuliah, dia berdebar-debar, lalu dia sangat bersemangat ketika mendengar ceramah tentang hati kudus Yesus. Dia berkobar-kobar dan kemudian menjadi semacam spiritualitasnya, dorongannya untuk mengikuti Tuhan dan juga mengajak orang untuk menjadi misionaris hati kudusnya. Ya, kata-kata yang terkenal, hati kudus adalah obat bagi penyakit zaman. Dan begitulah lalu semuanya dirangkum dalam semboyan Ametur ubique terrarum cor Jesu sacratissimum. Saudara terkasih, para konfrater, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu, ya, sungguh-sungguh menjadi kesempatan kita. Kita juga bisa bercahaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan dan kemudian menuliskan sesuatu. Artinya kita menemukan garis-garis, ya, setiap kali berjumpa dengan Tuhan, coba apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk berubah. Loh batu yang mana yang kita bisa tuliskan dan kemudian menjadi penggerak kita, ya, dan begitulah perjumpaan dengan Tuhan ini lalu kemudian menjadi sesuatu sekali bagi kita kalau kita sungguh-sungguh berani
sampai kemudian menemukan apa-apa yang bisa dituliskan. Setiap kita mempunyai loh-loh batu pribadi, tetapi loh batu itu bisa kosong saja kalau kita tidak sampai ke dalam perjumpaan yang intim, perjumpaan yang dalam. Maka itulah tugas kita di dalam perjalanan rohani, tapi juga di dalam perjalanan kemisionarisan kita, kebiarawanan kita untuk sampai ke sana. Ya, kalau begitu nanti kita sungguh-sungguh akan bercahaya. Itulah yang tadi disebut harta mutiara yang sangat berharga, yang membuat kita sangat bersukacita sehingga kita bisa menjual segalanya karena perjumpaan ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan, karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan, karena semuanya itu hadiah. Mari kita buka diri pada hadiah itu, yaitu dengan berjumpa di gunung Tuhan. Semoga demikian. Amin.